Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di modul kita kali ini. Kita akan belajar tentang pengkomposisian atau komposisi ya. Mungkin istilah komposisi ini sering kita dengar ya teman-teman ya. Jadi di beberapa bidang studi itu pasti akan mengenal istilah komposisi ya. Kita ngomongin tentang desain, itu kita pasti juga ngomongin tentang komposisi. Bikin brosur, bikin banner, itu juga sebagian besar kita ngomongin komposisi. Bahkan kalau kita masak pun ada istilah komposisi juga ya. Bikin mie instan juga mengenal istilah komposisi. Jadi apa sih komposisi ini sebenarnya ya? Jadi komposisi ini adalah ibarat kata adalah racikan ya. Jadi seorang kreator harus bisa meracik ya, meracik dengan komponen-komponen yang pas gitu ya. Jadi kalau kita gunakan analogi mie instan tadi ya. Nah, mie instan itu kan ada komponen-komponen ya, unsur-unsur di dalamnya seperti mie, terus bumbu, terus sambal, caos ya, kecap mungkin, terus bawang goreng ya. Nah, itu sudah ada takaran masing-masing ya, takarannya seberapa sehingga kalau kita masak itu kita tidak perlu menakar-nakar ulang, langsung bisa kita nikmati, langsung kita bisa makan ya. Nah, sama di dalam dunia fotografi, videografi dan lain-lain sebagainya itu komposisi ini adalah unsur ya, elemen-elemen penting, bukan tidak penting juga sih, tidak harus penting juga sih, elemen-elemen yang ada di dalam sebuah frame ya. Jadi untuk membentuk sebuah kesatuan yang serasi ya di dalam sebuah layar ya. Jadi elemen-elemen apa saja yang harus dimasukkan itu seorang kameramen harus paham. Oh, ini unsur ini juga menunjang di dalam karya videografi, mau dimasukkan silakan. Atau memang unsur tersebut tidak menunjang, tapi bagaimana caranya unsur-unsur ini bisa menarik ya. Nah, yang membedakan antara karya-karya seperti fotografi, desain, karya seni lukis dan sebagainya itu di dalam dunia videografi ini mungkin sedikit berbeda, sedikit ya, yaitu karena videografi ini adalah karya yang continuous ya, berkesinambungan ya, dari ketik satu ketik yang lain, maka penting bagi seorang kameramen untuk mengarahkan perhatian penonton atau audiens ini kepada subjek yang paling penting ya. Nah, jadi bagaimana seorang kameramen bisa mengarahkan perhatian penonton. Nah, ini yang menjadi elemen terpenting dalam pengkomposisian juga. Yang pertama, kita bisa bermain-main dengan ukuran ya. Jadi mata penonton, mata audiens ini tertarik dengan subjek yang lebih besar. Nah, daripada subjek yang lebih kecil atau subjeknya terlihat lebih jauh ya. Ini adalah salah satu contoh. Nah, mata audiens akan fokus kepada objek yang lebih besar dibandingkan dengan objek yang ada di belakangnya. Jadi objek yang ada di belakang biasanya nanti setelah beberapa detik kita memperhatikan objek yang di depan, baru kita akan berpindah kepada objek yang ada di belakang. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana menarik perhatian penonton ya. Jadi subjeknya ditaruh di depan, dibuat ukurannya lebih besar daripada subjek-subjek yang lain. Selain dari sisi ukuran, kita juga bisa bermain-main dengan masalah ketajaman fokus ya. Nah, ini. Jadi subjek yang memiliki fokus, nah, itu akan memiliki perhatian lebih ya daripada yang kabur atau yang blur ya. Mungkin contohnya seperti ini. Jadi mata audiens, mata penonton ini langsung fokus kepada objek yang tajam, teman-teman ya. Nah,
ketika teman-teman ini apa namanya menempatkan fokus ke dalam sebuah objek yang sudah ditentukan mana yang fokus nih. Nah, maka di situ audiens akan melihat benda yang fokus terlebih dahulu daripada yang kabur ya. Baru setelahnya audiens akan melihat objek-objek yang kabur ya. Ini juga bisa berlaku sebaliknya. Jadi teman-teman misalkan fokusnya tangan ya. Kalau di sini kan fokusnya kepala ya. Nah, teman-teman juga bisa memberlakukan sebaliknya. Kalau misalkan fokusnya di tangan, itu nanti audiens akan melihat tangan terlebih dahulu, baru nanti melihat ke subjek, lalu melihat ke latar belakang. Berikutnya adalah bergerak ya. Jadi mata kita akan lebih tertarik pada benda yang bergerak dibandingkan yang statis gitu ya. Ini sebagai contoh. Nah, seperti ini. Sebagai contoh di sini teman-teman bisa melihat ya. Mungkin teman-teman akan melihat bangunannya terlebih dahulu ya. Namun karena ada benda bergerak di dalamnya, itu teman-teman akan fokusnya akan terarah kepada subjek yang bergerak. Jadi menempatkan objek yang bergerak ini bisa menarik perhatian audiens atau penonton untuk mengamati lebih jauh terhadap subjek yang bergerak tadi. Cara berikutnya adalah dengan cara bermain-main dengan cahaya atau warna. Nah, penggunaan warna ini yang pertama kita pakai warna terlebih dahulu ya. Jadi penggunaan warna ini bisa membantu mengarahkan perhatian ya. Jadi kalau teman-teman di situ ada warna misalkan warna putih semua, tapi ada warna hitam di antara warna-warna putih itu, maka mata kita akan langsung tertuju ke warna hitam ya. Ini biasanya kalau di dalam dunia desain itu kita sebutnya dengan aksentuasi ya. Contoh sederhana seperti ini ya. Mungkin kita akan lihat semua overall, tapi kemudian kita akan tertarik ke objek yang berwarna biru karena yang lainnya adalah warna yang seragam ya teman-teman ya. Nah, ini penggunaan warna ya. Ini juga penggunaan warna ya. Kalau di bagian latar belakang warnanya putih ya, lalu ada subjek dengan warna lain ya, warnanya agak abu-abu. Nah, mata kita langsung akan pindah fokus ke objek utamanya ya. Nah, berikutnya ini pencahayaan teman-teman ya. Pencahayaan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, mata kita akan langsung fokus kepada objek yang memiliki cahaya lebih dengan porsi lebih ya di sini. Kalau teman-teman lihat yang di bagian sini ya, nah ini teman-teman tidak akan lihat di bagian sini nih. Ya, akan diabaikan audiens akan mengabaikan latar belakang yang ada di sini. Kenapa? Karena dia condong lebih gelap ya. Karena objek-objek yang lain nggak begitu kelihatan di sini, ada benda lain itu tidak begitu kelihatan, maka kita akan fokus kepada subjek yang di tengah sini ya. Oh, ternyata ada orangnya nih di sini ya, orang lagi merokok. Itu adalah salah satu cara. Saya hapus dulu. Nah, salah satu cara menarik perhatian audiens ya. Ini juga sama penggunaan pencahayaan teman-teman ya. Jadi area cahaya yang ada di tengah ini, mata kita langsung akan fokus ke objek yang memiliki intensitas cahaya yang lebih ya. Nah, kalau di sini ini akan diabaikan oleh audiens, mereka tidak akan mengabaikan objek-objek yang ada di sini. Di sini juga. Jadi porsi lebih banyak audiens melihat yang ada di sini. Nah, ini ya. Ini saya oret-oret dulu ya.
Kurang lebih seperti itu ya dalam penggunaan cara menarik perhatian audiens ya. Terus ada beberapa komposisi yang paling penting juga ya, yang harus diperhatikan oleh seorang kameramen, oleh seorang videografer. Ya, pengkomposisian yang baik, beberapa waktu yang lalu ada teman-teman masih mengabaikan masalah headroom atau ruang kosong di atas kepala. Jadi pengkomposisiannya kepalanya kepotong ya, lewat misalkan ada orang lewat tiba-tiba kepalanya kepotong karena tidak masuk ke dalam frame. Nah, ini harus diperhatikan. Ini adalah salah satu contoh headroom ya. Jadi ada ruang kosong di atas kepala di sini ya. Perhatikan ruang kosong jangan terlalu gede dan jangan terlalu tipis ya. Kalau terlalu gede subjeknya agak kelihatan turun ke bawah. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemarin saya lihat juga ada beberapa yang masih headroomnya nggak diperhatikan ya. Ini kalau di dalam dunia desain namanya white space ya, area kosong ya. Jadi di dalam dunia videografi, nah ini namanya headroom. Selain headroom, ada namanya newsroom atau looking room atau walking room. Nah, kurang lebih hampir sama, prinsipnya hampir sama, yaitu menempatkan ruang kosong di depan hidung atau di depan wajah artis atau aktornya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Jadi di depan hidung, nah ya, itu ada area kosongnya ya di sini ya. Nah, ini di depan hidungnya. Oh, ini udah habis. Nah, di sini. Jangan menempatkan area kosong di belakang wajah, di belakang kepala ya. Kalau arahnya ke kiri, ya, maka area kosongnya juga harus di sebelah kiri, jangan di sebelah kanannya. Ini mengapa demikian? Karena mata audiens itu condong tertarik kepada arah dari wajah seseorang. Kalau wajahnya ke kiri, maka dia akan mengikuti arah wajahnya. Jadi noleh ke kiri. Jadi audiens akan noleh ke kiri. Karena di depan artis ini ada apa sih? Gitu. Ada rasa penasaran untuk mengetahui ada apa di depan si artisnya. Gitu. Nah, jadi otomatis condong mata audiens itu melihat area di depan apa namanya, di depan artisnya. Nah, ini kalau teman-teman menempatkan area kosongnya berada di belakang, itu audiens melihat ke kiri tiba-tiba nabrak karena nggak ada apa-apa di sebelah kirinya ya. Langsung audiens akan melihat ada frame di situ ya. Nah, kepotong oleh bingkai. Nah, audiens akan balik ke sebelah kanan. Di sebelah kanan nggak ada apa-apa juga. Nah, repot ya. Jadi perlu diperhatikan newsroom, walking room atau sebentar saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Ini juga salah satu contoh walking room. Jadi ketika orang berjalan, usahakan memberikan ruang kosong di depannya, di depan hidungnya, di depan wajahnya ya. Kalau tadi subjeknya tadi mengarah ke kiri, sekarang kita mengarah ke kanan ya, supaya tahu perbedaannya. Jadi jangan menempatkan area kosong di belakang ya. Nah, itu akan janggal banget. Jadi audiens mau noleh ke kanan gini, nabrak frame ya, akhirnya balik lagi ke kiri. Nah, ini kecenderungan penonton untuk melihat. Nah, itu bisa kita manfaatkan dengan baik dengan cara menempatkan area kosong di depan. Pengkomposisian berikutnya ada istilah namanya rule of third ya.
Apa sih rule of third ini? Rule of third di sini dikenalkan oleh seorang seniman seni lukis ya. Awalnya rule of third ini digunakan untuk mengkomposisikan sebuah lukisan ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, rule of third ini digunakan di beberapa lini dunia seni ya. Teman-teman dari fotografer juga biasa menggunakan istilah rule of third. Di dunia videografi pun juga sama, kita juga menggunakan rule of third ya, untuk membantu melakukan pengkomposisian ya. Nah, ini biasanya kita menambahkan garis bantu. Jadi teman-teman kalau lihat di kameranya teman-teman itu biasanya ada garis bantu yang bisa diaktifkan atau dinonaktifkan ya. Jadi garis bantu ini membagi frame menjadi 3 bagian, horizontal dan vertikal ya. Jadi gunanya adalah untuk memudahkan menempatkan subjek atau objek utamanya. Salah satu contoh, rule of third. Di dalam dunia fotografi biasanya rule of third ini digunakan untuk mengambil pemandangan ya. Kita biasa mengenal sepertiga atas, sepertiga bawah ya. Nah, ini ya. Sepertiga atas. Ups. Nah, segini. Oh, salah. Set. Nah, kita bagi seperti ini. Ini maaf ya, agak melenceng sedikit ya. Nah, ini pembagian aturan pengkomposisian dalam menggunakan rule of third. Itu kita bagi. Jadi kita akan menempatkan subjek ini di mana gitu ya. Oops. Nah, jadi ini ya. Kita tempatkan garis cakrawalanya ini di sepertiga atas ya. Nah, seperti ini ya kelihatan ya. Nah, ini juga di bagian bawah. Subjek berada di tengah atau di samping ya. Kita cek berikutnya. Nah, ini berada di pas garis sebelah kiri. Berikutnya, nah ini juga sama ya. Nah, kita tempatkan di sepertiga bawah ya. 2/3 atas biasanya untuk area kosong ya. Teman-teman bisa melihat garis cakrawalanya tepat berada di sini di bawah. Kalau tadi berada di atas, sekarang berada di bawah ya. Jadi teman-teman bisa menempatkan objek-objek berada di samping juga ya. Nah, di sini misalkan di garis merah ini tempat objeknya misalkan seperti itu. Ini biasanya cocok untuk jenis-jenis shot extreme long shot ya. Ini cocok kalau penggunaan rule of third ya. Tapi biasanya untuk close up juga sering penggunaan rule of third, menempatkan subjek di sebelah kiri, sebelah kanan ya, tidak pas di tengah gitu. Nah, selanjutnya ada istilah deep of field ya. Sebentar saya hapus dulu. Oke. Deep of field atau kita sebut istilahnya dengan nama DOF ya. Deep of field. Deep of field ini biasanya dikenalkan di dunia fotografi ya. Tapi karena alatnya sama ya, maka deep of field ini juga populer di kalangan dunia videografi. Apa sih deep of field ini? Yaitu ruang tajam ya. Jadi memberikan kesan kedalaman pada sebuah frame dengan memanfaatkan ruang tajam atau fokus ya di awal tadi. Jadi menempatkan objek itu ada yang fokus, ada yang enggak. Nah, ini biasanya menggunakan lensa tambahan ya teman-teman ya. Lensa dengan bukaan yang lebih besar. Biasanya 2,8, 1,8 ya. Ini biasanya pengguna-pengguna kamera SLR ya, di SLR ya kalau sekarang ya.
Berikut ini adalah contoh. Nah, deep of field. Ya, di sini teman-teman bisa melihat area ketajaman berada di belakang ya, di subjek dokter ya. Di depan ada apa ini ya? Gelas-gelas eksperimen ya, ini ya, gelas eksperimen itu terlihat kabur ya. Komposisinya juga lebih menarik ya, dengan adanya area ketajaman yang berbeda. Ini kalau menggunakan smartphone sulit ya, sulit. Kalau sekarang ada smartphone yang menggunakan 3 kamera, cuman saya belum pernah coba sampai sekarang ya. Itu katanya juga bisa menyerupai, bisa bikin ruang tajam, cuman dengan bantuan software sepertinya ya. Jadi mungkin tidak sesempurna ini sih. Berikutnya ada istilah namanya framing atau pembingkaian ya. Nah, framing ini kita biasanya sama di dalam dunia fotografi juga sering kita gunakan ya. Itu membingkai objek menggunakan latar belakang atau latar depan ya. Sebagai contoh, nah ini adalah objek atau subjeknya berada di dalam bingkai sebuah jendelanya apa ini, perahu ya sepertinya ya. Nah, ini menarik banget ya, komposisi seperti ini kelihatan menarik. Jadi daripada teman-teman mengambil gambar pas di dekat objek gitu ya. Nah, ini kelihatan menarik banget. Ini framingnya menggunakan latar depan ya, karena berada di depannya, di depan si subjek. Selain di depan, teman-teman juga memanfaatkan framing yang berada di belakang. Biasanya seperti ini ya. Nah, ini sama dengan pencahayaan tadi, cuman agak ada unsur framingnya ya. Jadi subjeknya berada di depan jendela ya. Latar belakangnya ini yang digunakan membingkai adalah jendela yang berada di belakangnya. Teman-teman bisa bermain-main dengan pengkomposisian seperti ini ya, supaya lebih cakep ya. Selain itu banyak banget istilah-istilah komposisi yang sering kita dengar. Ada yang namanya shape ya, repetisi atau pengulangan shape ya. Nah, seperti ini ada pengulangan shape ya. Shape-nya garis-garis ya. Cakep banget ya. Nah, ini subjeknya kontras warnanya ya dengan warna dedaunan. Jadi orang langsung mengarah ke subjeknya. Jadi kalau subjeknya warnanya agak kehijauan mungkin nggak begitu kelihatan. Jadi diperhatikan baik-baik ketika mengambil gambar dengan warna-warna yang menyerupai. Nah, sebisa mungkin dibuat yang lebih kontras ya. Nah, ini adalah repetisi, pengulangan shape, garis-garisnya kalau teman-teman lihat di sini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, saat ini adalah pengulangan garis-garis ya. Biasanya di dasar desain ini sudah dikenalkan garis, terus bentuk, ya, tekstur, pola berulang, repetisi, perspektif ya. Ini juga merupakan salah satu bentuk pengulangan juga, repetisi. Jadi ada polkadot di bagian atasnya ya. Nah, seperti ini. Jadi seorang kameramen harus jeli untuk melihat komposisi yang menarik ya di dalamnya ya. Nah, ini komposisinya bagus ya. Bisa melihat unsur-unsur yang bagus nggak ini kalau dimasukkan ke dalam sebuah frame. Nah, itu seorang kameramen harus jeli, harus bisa melihat ya. Oke, mungkin ini adalah materi tentang pengkomposisian ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua.
Saya akhiri modul kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.